Lepaskan kita dan belenggu segala yang menghalangi kita. Kita untuk maju, menggapai bahagia, dimulai dari kita. Like angel, hero, selalu menjadi sobat sejatimu. Hai Virgo, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya sudah hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukan tarot untuk kalian. Dan ya memang sudah beberapa hari saya tidak bikin video bahkan untuk Virgo karena satu dan lain hal yang memang bikin mengsedih. Untuk Virgo-Virgo yang juga dalam keadaan tidak baik-baik saja, ya bertahan ya, hidup akan tetap berjalan apapun yang terjadi. Oke Virgo, saya bukakan kartu untuk minggu ini ya. Minggu ini kejadiannya apa? Kalau minggu lalu ya tidak baik-baik saja tapi masih still alive. Minggu ini gimana nih? Yang lama keuangannya masih ya begitulah, tapi ada the judgment, refleksi, pekerjaan ya gitulah. Tapi the devilnya terbalik, so temptationnya udah, sakit hati masih ada. Satu lagi, masih dikelilingi hal-hal baik. Good, bagus. Oh ya, hari ini ada yang berulang tahun, itu 2 yang hari ini ulang tahun. Happy birthday ya Virgo. Dan yang 2 lagi sebenarnya, yang satu tanggal 11, yang satu tanggal 9. Kalau yang tanggal 9 itu dia baru dibacain hari ini karena memang waktu dia beli super thanks nggak kelihatan tuh notifikasinya. Sedangkan yang satunya siapa ini, Kartika beli untuk tanggal 11 September tapi dia belinya tanggal 11 September. So waktu itu memang keadaan lagi nggak baik, jadi saya tidak bikin bacaan, jadi mohon maaf ya. Yang hari ini ulang tahun ada Ratih Inka 15 September. Happy birthday my dear Ratih dan Inka. Kalau yang 2 lagi Roy dan Kartika, belated happy birthday ya. Masih bulannya Virgo, nggak apa-apa. Hari ini 4-4-nya akan saya bacakan. Besok ada yang ulang tahun juga di tanggal 16, jadi saya bacain juga. Oke. So my dear Virgo, seminggu ini ada apa? Ini kenapa kebalik? Seminggu ini ada sesuatu hal lama yang masih ngikutin Virgo tapi memang harus diselesaikan ya. Kemarin ada yang protes bilang, kok kalau hal lama itu mantan? Saya nggak pernah bilang mantan. Tapi mantan kan termasuk hal lama. Tapi apapun yang pernah terjadi gitu, itu masuknya tuh hal lama. Bisa terjadinya like long time ago, wow, bertahun-tahun yang lalu bisa. Tapi bisa juga baru kemarin gitu ya. Tapi hal yang datang di minggu ini, dari Senin, dari Minggu, hari ini hari Minggu ya, dari hari Minggu sampai hari Minggu depan itu ada beberapa hal lama yang memang harus Virgo selesaikan. Oke? Kenapa harus dia datang lagi ya, hal lama atau orang lama itu datang lagi? Karena memang harus selesai dulu sih gitu. Kalau Virgo merasa kayaknya udah selesai nih, ya mungkin menurut kalian aja nih Virgo, tapi menurut si dia enggak gitu ya. Oke. Hal lama itu merupakan hal yang bikin kalian terjebak di situasi ya. Ini ada 8 of Swords, situasi yang mungkin tidak menyenangkan sehingga membuat kalian merasa terjebak di situ dan ingin keluar dari hal tersebut gitu ya.
Sekali lagi bisa berupa orang, bisa berupa sebuah peristiwa, bisa apapun itu bentuknya, tapi halnya udah dilakuin atau udah dihadapin, and then kemudian hal itu tiba-tiba kembali gitu ya Virgo. Terus kalau soal kesempatan dalam hal karir, keuangan, dan bisnis di minggu depan itu belum datang. Belum datang apa yang kalian inginkan. Ini the Knight of Pentacles yang terbalik. Tapi itu juga berarti apa yang kalian inginkan sebagai berita itu pun belum datang di minggu depan. Ya, jadi kalau kalian nunggu-nunggu nih ada apa nih datang nggak nih kabar baiknya, atau ya kabar apapun ya, nggak selalu melulu tentang ke yang baik-baik, tapi ya namanya kabar sih apa aja bisa datang ya, bentuknya apa aja itu nggak datang di minggu depan. Tapi justru nggak datang kalian tetap bahagia nih. Ada kartu kebahagiaan, kartu yang saya sangat suka, happiness, the sun, itu datang. Tapi minggu depan walaupun kabar itu tidak datang, Virgo tetap bahagia gitu ya. Kemudian ada the judgment. Minggu depan diharapkan kenyataan yang ada dan tampil di depan muka kalian, di depan hidup kalian, di dalam hidup kalian, itu coba jangan menyalahkan keadaan atau ya bilang wah gak adil nih begini begitu gitu ya. Karena justru itu adalah saat dimana kalian menerima kenyataan dan harus accept the reality. Harus bilang kalau ya udah ini jalannya, ini memang apa yang terjadi di kehidupan. Jadi memang benar-benar kayak ya udah ini adalah hal yang harus kalian ambil sebagai bagian dari takdir kayak gitu. Bahkan kalian bisa kayak merefleksikan segala sesuatunya itu ke dalam diri sendiri, kayak apakah yang selama ini diperbuat sudah benar? Oh, kayaknya salah nih gitu. Jadi nggak bisa menyalahkan pihak lain ya, karena ada the judgment dalam posisi yang tidak terbalik. So the judgment untuk beberapa kartu yang lain tulisannya itu seperti refleksi kepada diri sendiri. Tidak menyalahkan keadaan, tidak menyalahkan orang lain, atau menyalahkan takdir begitu, atau nasib, ya nggak usah ditangisi, nggak usah tapi diyakini aja bahwa masih ada kebahagiaan kok di dalam kehidupan kalian gitu ya. Oke, ada King of Cups yang terbalik. Mungkin beberapa dari Virgo ini memang tentang kenyataan cinta, tentang kenyataan bahwa kehidupan percintaannya mungkin jungkir balik gitu ya. Jadi memang tidak bisa dijadikan patokan bahwa itu akan membawa kebahagiaan, tapi mungkin yang lain justru akan memberikan kebahagiaan kepada kalian ketika kalian sudah menyadari itu, ketika kalian sudah tahu bahwa ya udah memang kejadiannya kayak gitu, memang misalnya dia seperti itu gitu ya. Ini untuk Virgo-Virgo yang relate dengan masalah percintaan. Begitu juga tentang karir, keuangan, dan bisnis. Mengertilah bahwa kabar yang kalian tunggu mungkin tidak datang, kesempatan itu mungkin belum datang, tapi still happy aja ya, tetap berbahagia aja. Oke, untuk kartu yang di tengah, ini Page of Pentacles, terbalik juga. Jadi memang hal-hal yang berhubungan dengan kabar-kabar ya kan, baik tentang karir, keuangan, dan bisnis maupun yang lain juga, itu juga memang belum bisa hadir di dalam kehidupannya Virgo di minggu depan. Misalnya kalian mendengarkan sebuah kabar burung, kabar yang belum bisa dipercaya ya, antara benar dan enggaknya gitu kan. Terus kalian ingin klarifikasinya, si kabar itu tetap ada, tidak santer lagi datang, tapi juga klarifikasinya nih belum ada kejelasan ya, belum jelas
sebenarnya apa. Baik masalah karir keuangan dan bisnis, karena Pentacles kan gitu ya, tentang karir keuangan dan bisnis, tapi juga tentang personal life kalian gitu. Kabarnya udah dateng, kalian udah tahu dari kemarin-kemarin, tapi kejelasannya yang belum ada. Dan kalian masih nunggu itu. Oh, karena ada Four of Cups di sini. Jadi Pentacles dan Cups benar-benar tentang karir keuangan dan bisnis maupun percintaan, jadi dua-duanya. Tapi kalau kalian menunggu yang spesifik tentang percintaan pun belum ada klarifikasinya di minggu depan, ya di seminggu ini gitu. Beberapa kartu bilang ini boring ya, bosen nunggu. Tapi kan saya selalu bilang nggak usah nunggu Virgo, nggak usah nunggu, udah dijalani aja kehidupannya sebaik-baiknya. Dan kalau kalian berpikir ya kalau yang itu belum datang atau belum klarifikasinya belum datang, ya saya mau tunggu terus. Ya oke, nunggu. Tapi emang kalau nunggu terus kalian diem aja gitu, terus nunggu gitu, enggak kan ya, harusnya tetap melanjutkan hidup. Bagusnya adalah ini ada kartunya Capricorn, ini ada Devil tapi terbalik. Bagusnya adalah walaupun mungkin kalian nunggu-nunggu dan itu nggak datang ya, baik sebagai kabar atau orang atau apapun itu nggak datang di minggu ini, tapi the devilnya terbalik. Jadi hal-hal buruk juga tidak terjadi di minggu ini gitu. Karena ya Virgo mungkin udah dengar bacaan ini jadi ngerasa oke lah Mbak Lucy, apapun itu nggak usah ditunggu. Oke lah Mbak Lucy, apapun itu nggak usah di fokuskan, mending fokus sama hidup aja, kayak gitu-gitu lah ya. Two of Wands-nya terbalik. Jika kalian mempunyai hubungan secara kayak kerjasama, memiliki misi visi dengan seseorang atau dengan pihak lain, baik itu satu orang atau beberapa orang, and then itu terjungkir balik, di minggu ini pun itu belum bisa diperbaiki ya, karena masih jungkir balik. Tapi memang itu bukan dengan niat atau dengan tujuan yang jahat ya, ada devilnya terbalik, tapi justru itu untuk kebaikan sih. Kalau saya ngelihatnya ini untuk kebaikan. Toh masih ada kartu kebahagiaan di minggu ini kayak gini. Justru kalau nggak kelar, nggak ada klarifikasinya, nggak selesai, nggak kalian tidak mendapatkan pencerahannya, justru bagus karena harusnya kalian memang melanjutkan hidup gitu, para Virgo ya, termasuk saya sih, saya kan juga Virgo. Jadi ya seperti itu. Dan masih ada beberapa hal yang memang membuat Virgo sakit hati di minggu ini. Terutama untuk kalian-kalian yang merasa harusnya ada klarifikasi dari pihak lain, ada menyangkut hubungan gitu ya. Ini bukan cuma soal hubungan percintaan, tapi juga hubungan misalnya kerja, bisnis kayak gitu ya. Tapi kayak kok nggak bisa dilakukan di minggu ini, kok agak terhambat nih langkahnya, karena memang terhambat sih di minggu ini. Dan ya kalau itu bikin kalian akhirnya ngerasa ya udah kalau itu diakhiri aja, oh kalau gitu nggak usah diterusin aja, ya it's up to you, tergantung persoalannya kan kayak gimana, karena ini kan general reading ya. Jadi ya kalau mau akhirnya kalian memutuskan sesuatu ya it's okay sih, karena memang tidak apa ya bilangnya, tidak se-worth it itu untuk selalu ditunggu, tidak se-worth it itu untuk selalu jadi bahan yang baik untuk Virgo. Yang penting kalau memang sudah bukan buat kalian, sadari aja memang itu bukan buat kalian lagi. Kalaupun itu pernah ada terus kemudian dihentikan, bahkan dipaksa oleh semesta untuk menghentikan ya, baik itu secara perasaan maupun secara yang real gitu, ya memang harus begitu. Jadi gimana ya Virgo, masa dipaksakan? Kan kita tidak bisa memaksakan kehendak, ya kan Virgo? Ini kartu di bawahnya karena tadi saya terbalik ya.
itu kayak orang lari dari sesuatu tapi terbalik. Jadi sebenarnya nggak usah lari dari kenyataan. Coba kita lihat kartu pendampingnya. King of Wands. Well, kartunya Aries. Yang kelihatan di sini ada Capricorn, ada Aries, ada apa lagi tuh? Oh, belum kelihatan lagi. Tapi ya untuk beberapa zodiak yang memang mungkin masuk di kehidupannya Virgo, and then itulah yang membuat kalian sakit hati atau ngerasa nggak bisa lanjutin nih, baik itu mungkin hubungan bisnis, tidak selalu melulu dari orang tersebut adalah Capricorn atau Aries ya, tapi cuma baru kelihatan itu aja sih yang terlihat di sini. Tapi yang jelas yang menghentikannya memang di pihak sana, bukan si Virgonya. Oke? Bukan, bunyi. Hari Minggu tetap bunyi itu HP kantor, dan kalau itu bunyi saya langsung apa sih gitu. Minggu-minggu tetap bunyi. Oke. Mengganggu konsentrasi. Oke. Jadi dari pihak sananya sih sebenarnya yang menghentikan langkah Virgo, yang menghentikan semuanya, yang bukan si pihak si Virgonya nih gitu. Saya melihat ada komen yang sebel banget sama si Virgonya, katanya Virgonya psycho bla 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 bla. Tapi kalau saya ngelihat kayak ya kenapa orang itu juga terus mengumbar kemarahan tentang si Virgo? Berarti kan orang itu juga tidak baik gitu kan, menurut saya sih. Ya kalau di akhirnya dapat Virgo yang kayak gitu, ya emang elunya aja kagak baik. Nggak sih? Nggak, itu intermezzo. Oke, Virgo, intinya gini. Saya ngerti banget gimana kehidupan Virgo karena saya juga seorang Virgo, ya kan? Banyak kesalahpahaman, banyak orang yang menilai Virgo seperti apa gitu kan, dan itu salah gitu. Dan si Virgonya gini, enggak, saya nggak begitu gitu, tapi kok dia begitu kepada saya, baik di hubungan pertemanan, hubungan bisnis, hubungan percintaan, hubungan kehidupan, hubungan kerja, dan lain sebagainya, bahkan keluarga ya. But then kita sebagai Virgo yang nggak perlu juga koar-koar nunjukin, saya baik loh, saya bagus loh, saya nggak perlu Virgo. Dan kalau pihak sana menghentikan, misalnya supportnya atau kerjasamanya, let it be, let it them go. Mereka mau pergi, mereka mau memutuskan hubungan, entah itu bisnis, pertemanan, percintaan, whatever, biarin. Mungkin itu yang terbaik untuk Virgo, karena memang yang terbaik aja yang menetap, yang nggak menetap, yang pergi, memang bukan untuk Virgo ya, gitu Virgo. Karena kartu terakhir kalian ada di Ten of Pentacles, dan itu berarti di sekeliling kalian sebenarnya masih banyak support, masih banyak hal-hal yang baik untuk Virgo sadari sebagai sebuah support di dalam kehidupan kalian. Jadi masih banyak kok, walaupun orang yang buzzing around ngomong bla 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 tentang si Virgo, tapi tidak semuanya jelek ya, masih ada yang baik-baik. Jadi ya nggak usah dengerin yang jelek ya, yang baik aja gitu ya, daripada kita langsung sedih-sedih mulu. Sedih, Virgo gini amat hidupnya. Ada tuh ya yang ngomong kayak gitu, Virgo gini amat hidupnya. Terus kalau kalian mengeluh kayak gitu, emangnya menyelesaikan masalah? Enggak kan? Look, Five of Swords-nya terbalik. Look. Aduh, kalau yang bisa baca tarot nih, kalau yang kalian belajar tarot, semoga mengerti dua kartu ini. Kalian para Virgo itu dikelilingi oleh orang-orang yang memang ya harus ada di kehidupannya Virgo, karena memang dikumpulin and then untuk support si Virgo. Bahkan yang mau mengalahkan Virgo, mengalahkan dalam tanda kutip, menjatuhkan dan lain sebagainya,
nggak berhasil karena Virgo masih punya gitu orang-orang yang dukung, yang tahu, yang mengerti, dan hanya orang-orang yang mengerti Virgo lah yang akhirnya bener-bener sayang sama Virgo, and then di dalam kehidupannya Virgo tuh jadi membuat Virgo jadi lebih baik-baik aja gitu. Oke. So yang pertama yang ulang tahun tadi siapa namanya? Ratih, Ratih ya. Sorry ya, saya mesti buka. Pelupa banget saya ini. Oke, yang hari ini ulang tahun ada Ratih ya sama Inka. Oke, ini buat Ratih dulu ya. Ratih 1, 2, 3. Ini buat Ratih. Apa sih yang terjadi di kehidupannya Ratih? Wow. Ratih, kalau kamu menginginkan sesuatu di saat sekarang sampai ke depan itu ada hal baru yang akan datang ke dalam kehidupannya Rati, dan itu akan membawa kamu kepada sebuah kesuksesan. Ya, mau dalam percintaan, mau dalam hal karir, keuangan, dan bisnis, dan itu memang untuk Rati. Karena memang semesta memberikan hal tersebut untuk Rati. Yang kedua yang ulang tahun hari ini adalah Inka. So, saya akan bukakan kartu untuk Inka. 1, 2, 3. Oh wow, Ratih, walaupun akan ada kejadian yang luar biasa akan merubah hidupmu ya, happy birthday anyway. Itu justru akan membawamu kepada sebuah hal yang baik ya kan. Jadi kayak tadinya posisi Ratih kayaknya oke-oke aja, tapi kemudian terjadi perubahan besar-besaran, terjadi hal luar biasa yang membuat Ratih mungkin merasa bahkan tercabut dari posisi nyamannya gitu. Tapi itu juga akan membawa kebaikan untuk Ratih. Mungkin pada saat itu terjadi agak gimana ya, tapi setelah itu baru deh Ratih tahu, oh ini dibalik peristiwa tersebut justru ada hal-hal baik gitu. Kemudian belated happy birthday untuk Roy yang ulang tahun tanggal 9. Tapi nggak kelihatan notifikasinya ya, jadi ya udah saya bacain sekarang ya Roy apa yang terjadi. Dan ini, oh wow, Roy, akan ada perjalanan yang akan kamu lakukan bersama orang tersayang, baik itu percintaan maupun karir, keuangan, dan bisnis, dan akan membawa tentu saja kebahagiaan karena ada ten of cups dan juga valuable banget, sangat bernilai. Jadi perjalanan yang akan kamu lakukan, my dear Roy, baik itu secara harafiah beneran jalan berpindah atau secara tanda kutip ya, itu akan membawa kamu kepada hal yang valuable, yang berharga. Oke? Dan yang terakhir ini belated happy birthday juga untuk Kartika yang berulang tahun tanggal 11. Maaf ya dear, kamu belinya tanggal 11 untuk tanggal 11. Iya susah, karena saya punya jadwal sendiri untuk bikin video. Iya. Oke, my dear Kartika, mungkin kamu berada di posisi yang lagi ruwet, banyak banget yang harus kamu lakukan, tapi toh akan mendapatkan banyak hal baik juga. Setelah itu selesai, emang riweh ya, banyak banget yang harus diselesaikan dan dilakukan, tapi tetap banyak berkat dan beberapa hal memang harus kamu berikan kepada ya mungkin sesama. Kayak kalau kamu ingin mendapatkan kebahagiaan sebagai timbal baliknya, ya lakukan dulu banyak kebahagiaan untuk orang lain. Jadi banyak memberi akan banyak yang kembali, gitu ya Kartika. Ya semua permasalahan itu bukan sebuah hal yang harus ditakutkan atau dihindari. Justru itu akan membuka matamu untuk banyak memberi, jadi banyak berkat yang hadir, gitu ya. Oke, so my dear Virgo, selanjutnya satu aja dari, aduh jadi panjang, nggak apa-apa ya, sekalinya ada panjang. Oke. Untuk minggu ini masih ada, ada yang selesai di minggu ini, ya udah dari tadi juga kartunya menunjukkan hal itu, ada hal yang selesai di minggu ini. Oke. So, my dear Virgo, coba tanyakan satu hal, saya akan jawab dengan yes or no, apapun itu. Yes.
Eh, biarpun selesai tetap yes. Ini kan tadi kartunya bilang selesai ya, ada death, tapi kan ada sesuatu hal baru yang menggantikan. Dan pertanyaan kalian jawabnya yes karena ini The Magician. Dan sebagai penutup dari Angel's Guide Oracle Card, apa katanya? Opportunity and chance. Ada kesempatan untuk apapun yang kalian lakukan dan sedang dipikirkan oleh Virgo, dan akan ada perubahan ya. Jadi opportunity, kesempatan, dan juga perubahan akan terjadi di hidupnya Virgo di minggu ini. Amin. Kalau saya mau pindah ya. So nanti settingannya ini nggak kayak gini lagi karena saya mau pindah dari sini ke tempat lain yang lebih dekat dari kantor. Jadi saya mendekatkan diri ke kantor karena kalau sekarang nih dari sini ke kantor lumayan. Tapi nggak ada yang jauh sih di Bali, semuanya menurut saya deket-deket aja. Jadi saya pindah ke tempat yang lain. Mungkin di minggu-minggu berikutnya setupnya nggak kelihatan seperti ini, akan berbeda. Oke, so my dear Virgo, selamat berbahagia untuk yang ulang tahun dan untuk semua Virgo karena masih bulan ulang tahun ya. Dan di minggu ini tetap semangat, tetap berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Salam light angel and love and bye bye.